Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia Bapak Ibu Guru GTK KSPS dimanapun berada. Saya Muhammad Isnaini, Kepala SDN 4 Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini akan berbagi praktik baik tentang pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka. Pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka adalah bagian dari praktik baik yang akan sajikan dengan judul Efektivitas PMM dalam pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka di SDN 4 Terara yang berdampak pada peningkatan kompetensi GTK dan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Tujuan dari berbagi praktik baik kali ini antara lain: 1. Menyajikan gambaran komprehensif mengenai proses pengimbasan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Yang kedua, menginspirasi sekolah lain untuk melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga, mendapatkan pengakuan atas upaya dan keberhasilan sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka. SDN 4 Terara merupakan satu dari 49 sekolah dasar negeri yang berada di Kecamatan Terara. Merupakan satu-satunya satuan pendidikan yang mengikuti program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Hal ini sesuai dengan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 031-C-HK.00-2023 tentang penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 tertanggal 14 Januari 2022. Prinsip kurikulum Merdeka yaitu 1. Fokus pada materi esensial. 2. Pengembangan soft skill. Yang ketiga, fleksibilitas bagi sekolah dan guru. Dan yang keempat, sesuai karakteristik lokasi satuan pendidikan. Dalam kurikulum Merdeka diberikan pembelajaran berbasis proyek, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk pengembangan karakter peserta didik. Seiring dengan implementasi kurikulum Merdeka di SDN 4 Terara, kami mulai menata manajemen yang sesuai dengan tujuan kami dalam visi misi kami, yaitu mewujudkan generasi religius, kreatif, adaptif, dan berprestasi. Implementasi kurikulum Merdeka di dalam satuan pendidikan, misalnya 1. Kurangnya sarana prasarana atau ruang belajar. Yang kedua, kompetensi TIK bagi GTK yang ada masih belum merata. Yang ketiga, motivasi belajar murid masih rendah. Dan yang keempat, proses pembelajaran konvensional. Di satuan pendidikan lain, tantangan yang saya hadapi di dalam melakukan pengimbasan, yang pertama, strategi pengimbasan yang harus dilakukan. Yang kedua, karakteristik satuan pendidikan. Yang ketiga, masih kurangnya koordinasi. Dan yang keempat, miskonsepsi tentang kurikulum Merdeka. Bagaimana proses implementasi kurikulum Merdeka di SDN 4 Terara? Lantas, saya bertanggung jawab untuk melakukan pengimbasan. Secara ringkas, pada kesempatan ini akan kami sajikan dan harapannya bisa menjadi inspirasi tentu bagi satuan pendidikan lain. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap implementasi. Dan yang ketiga, tahap evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Tahap persiapan
kami lakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya satu, rapat bersama Dewan Guru. Yang kedua, membentuk komite pembelajaran. Yang ketiga, membuat rencana kegiatan. Di dalam komunitas belajar, apa yang kami lakukan? Yaitu refleksi proses pembelajaran di masing-masing kelas, sehingga akan terwujud proses pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian kami menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan modul yang kami kembangkan. Dan yang terakhir yaitu kami melakukan workshop bersama Satuan Pendidikan di Gugus 01 Terara untuk melakukan pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka di luar SDN 4 Terara. Pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka memberikan arah baru bagi proses pembelajaran yang lebih bermakna, berpihak pada murid, dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia sesuai karakteristik satuan pendidikan, dan dapat mengoptimalkan kemampuan guru ataupun murid untuk keterampilan abad 21. Pengimbasan di luar satuan pendidikan yang dilakukan berpedoman pada PMM sebagai referensi, karena di PMM sudah tersedia berbagai fitur untuk diadaptasi, dan sebagai contoh, di samping itu dapat juga kita berbagi. Sehingga saya nyatakan bahwa pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka yang saya lakukan melalui PMM sangat efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Saya atas nama Nurma Yunita dari guru kelas 1 SD 4 Terara. Pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah saya yang bernama Bapak Muhammad Isnaini telah menggugah saya untuk menjadi guru penggerak dan berupaya untuk menjadi penggerak dalam komunitas belajar yang ada di sekolah kami, mendorong proses belajar yang berpihak pada murid, serta menjalankan proses pembelajaran yang berbasis proyek melalui P5. Implementasi kurikulum Merdeka memberikan nuansa baru bagi kami untuk bertransformasi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Eli Yuniarti, Kepala SDN 1 Pandanduri. Pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih atas pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Isnaini selaku Kepala SDN 4 Terara, karena mampu menginspirasi guru-guru di satuan pendidikan saya dalam implementasi kurikulum Merdeka dan belajar melalui PMM. Demikianlah praktik baik tentang pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka yang saya lakukan. Sebelum saya akhiri, saya akan berpantun. Kesenggigi naik taksi umum di Sweta, mencuci mata di lokasi keindahan panorama. Berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka, bukti nyata transformasi pendidikan membudaya. Akhirnya, jika ada hal yang hilaf, baik tutur kata saya dalam video ini, saya mohon dimaafkan. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2024. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.